Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kronologi lengkap mengenai tenggelamnya kapal Onrus di tahun 1859? Kemudian, apa yang menyebabkan kapal Onrus yang dikenal begitu canggih bisa tenggelam begitu saja di tahun 1859 di Laut Tongtor? Kita mungkin sudah sering mendengar ya cerita mengenai tenggelamnya kapal Onrus yang begitu cukup epik di masa lalu. Namun sedikit orang yang tahu mengenai apa reaksi dari Belanda setelah mengetahui kapal dari Onrus ini tenggelam. Nah, di bagian akhir dari cerita ini, saya akan menceritakan serangan-serangan apa saja yang diterima oleh masyarakat suku Dayak yang ada di hulu ketika Belanda memberikan reaksi atas tenggelamnya kapal Onrus yang cukup terkenal ini ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai hingga di bagian akhir dari cerita kapal Onrus yang saya buat di dalam video ini ya. Sebelum kita masuk ke segmen pembahasan dari video ini, ada satu hal yang cukup penting yang menurut saya harus dijelaskan ya, yaitu rujukan yang saya pakai untuk membuat video ini. Rujukan utama yang saya gunakan untuk membuat cerita Onrus yang ada di dalam video ini, saya ambil dari buku Bapak Damianusiok yang berjudul Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak. Buku yang dibuat oleh Pak Damianusiok ini diambil dari rujukan primer, yaitu karya dari Willem Adrian Ries yang berjudul Perang Banjar tahun 1859 sampai 1863. Buku ini diterbitkan di tahun 1865. William Adrian Ries atau Ries ini adalah seorang perwira, sehingga dia memiliki banyak sekali akses untuk mengetahui informasi apa saja yang terjadi pada saat perang Banjar sedang berlangsung. Karena kita ikut di dalam perspektif dari catatan pihak kolonial Hindia Belanda di masa lalu, mau tidak mau kita harus mengikuti cara pandang dari William Adrian Ries ini sendiri ya, karena mereka yang menulis sejarah ini. Kita akan masuk langsung ke kronologi dari cerita keseluruhannya ya. Ternyata perjalanan Letnan Cebanger ke Lolotongtor itu dilakukan sebanyak 2 kali. Perjalanan yang pertama itu dinilai gagal ya, karena Letnan Cebanger itu tidak berhasil bertemu dengan Temanggung Surapati. Diakibatkan karena Temanggung Surapati itu dalam keadaan sakit. Sehingga yang menemui dari Letnan Cebanger ini adalah menantu dari Temanggung Surapati. Dan tidak terjadi insiden apa-apa ya ketika di perjalanan pertama ini. Sehingga Letnan Cebanger memutuskan untuk kembali ke Banjarmasin. Tidak lama berselang dari pertemuan yang gagal ini, pihak dari kolonial Belanda itu mendapatkan banyak sekali isu mengenai Temanggung Surapati ingin melakukan penyerangan ke Banjarmasin dengan jumlah orang 1.500 pasukan. Mendengar hal ini, Perspik, seorang residen berpangkat letnan, atasan dari Letnan Cebanger, memerintahkan Letnan Cebanger untuk berangkat ke Lolotongtor untuk kedua kalinya ya. Dan di situ Letnan Cebanger memerintahkan juga Van de Velde untuk mendampingi dari Letnan Cebanger ini dengan misi yang sama, yaitu meminta Temanggung Surapati untuk menyerahkan Pangeran Antasari, memberikan gulden dengan jumlah yang cukup banyak jika dia mau bekerja sama dengan pihak Belanda pada saat itu. Diketahui bahwa sebelumnya Letnan Cebanger ini berteman dengan Temanggung Surapati, sehingga untuk misi seperti ini, Perspik lebih percaya dengan Letnan Cebanger. Jadi semuanya ini adalah merupakan dasar yang diambil oleh Perspik. Kenapa Perspik meminta Letnan Cebanger untuk menemui Temanggung Surapati untuk melakukan pendekatan persuasif dari pihak Temanggung Surapati. Sedikit informasi dari Sliterman dan juga Ries bahwa menyebutkan awak kapal dari kapal Onrus yang saat itu berangkat ke Lolotungtur terdiri dari 33 pasukan Eropa, kemudian 20 pribumi Jawa yang rencananya berangkat ke Lolotungtur untuk misi yang kedua ini ya. Kemudian bersama dengan mereka ada satu orang asli pribumi lokal, asli Marabahan, dan kemungkinan orang ini adalah uh, tokoh ya, mungkin disegani di daerah Marabahan yang bernama Haji Muhammad Taib. Jadi seperti itu jumlah dari berapa orang yang ingin diberangkatkan
ke Lelotongtor untuk misi yang kedua ini. Karena ini merupakan misi diplomasi politik, seluruh awak kapal, termasuk Letnan Cebanger, tidak dipersenjatai lengkap ya, secara personal. Nah, keberangkatan kedua ini dicatat pada tanggal 14 Desember 1859. Kurang lebih 2 minggu setelah tanggal tersebut, di tanggal 31 Desember 1859, dari seluruh rombongan yang berangkat tadi, hanya Haji Taib yang kembali ke Banjarmasin. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Kedatangan dari Haji Taib ini mengundang pertanyaan dari banyak pimpinan kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Lah ini kapal Onrus ini kemana nih? Kok kamu datang sendirian gitu? Mana awak yang lain? Mana Letnan Cebanger? Mana Van de Velde? Nah, dari kejadian inilah investigasi mengenai kapal Onrus ini dimulai. Haji Taib menceritakan bahwa mereka tiba di Lelotongtor di tanggal 25 Desember 1859. Dan ketika mereka sampai di tanggal 25 Desember 1859, mereka tidak serta-merta melakukan negosiasi itu ya. Nah, tetapi Letnan Cebanger mengirimkan surat kepada Temanggung Surapati melalui Aryapati dan membuat janji bahwa keesokan harinya akan melakukan sedikit negosiasi dari apa yang ingin mereka lakukan di esok harinya ya. Jadi seperti itu ceritanya, tidak serta-merta mereka itu datang untuk melakukan negosiasi. Nah, di tanggal 26 Desember 1859, Surapati mendatangi kapal Onrus dengan 15 pasukannya. Dan dari 15 pasukan tersebut ada anak dan juga menantu dari Temanggung Surapati. Haji Taib sebetulnya sudah melihat ciri-ciri akan adanya perlawanan ya. Dan ini bukan hanya diceritakan oleh kaum Dayak yang ada di sekitar, tetapi dia melihat dari pertanda kapal perahu yang tidak memiliki atap. Nah, jadi spekulasi dari Haji Taib ini, jika orang datang ke tempat kita dengan perahu jukung yang menggunakan atap, itu tandanya adalah perdamaian ya. Sedangkan jika tidak memiliki atap, maka akan terjadi perlawanan di situ. Nah, sayangnya informasi yang didapatkan dari Haji Taib ini tidak terlalu digubris oleh Letnan Cebanger karena merasa bahwa Temanggung Surapati ini adalah teman dia di masa lalu. Nah, Letnan Cebanger ini adalah seorang kontrolir, sedangkan Surapati ini adalah seorang kepala distrik yang biasa disebut sebagai Temanggung Dusun Ulu. Jadi itu adalah alasan kenapa Letnan Cebanger tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk naik ke kapal Onrus pada saat itu. Di situ Haji Taib melihat bahwa Surapati dibawa ke dalam kabin oleh Letnan Cebanger dan juga Van de Velde. Dan di situ juga Letnan Cebanger serta Van de Velde menerangkan apa maksud dan tujuan mereka untuk melakukan negosiasi kepada Temanggung Surapati. Pertemuan tersebut dilakukan pada pukul 10 pagi dan memakan waktu sekitar 1 jam lamanya. Nah, diceritakan di sini oleh Haji Taib ya, bahwa Temanggung Surapati menerima apa yang dikatakan oleh Letnan Cebanger kepada dirinya. Nah, tapi Temanggung Surapati tidak bisa memutuskan apa-apa sebelum sore hari. Nah, jadi dia akan memberikan informasi selanjutnya di sore harinya. Apakah dia ini mengatakan iya atau mengatakan tidak dengan apa yang sudah direncanakan oleh Letnan Cebanger. Jadi seperti itu kronologi yang ada di bawah kabin dari kejadian yang ada saat itu. Selesai pertemuan di bawah kabin itu, mereka melakukan sedikit tour. Jadi dipimpin oleh Letnan Cebanger untuk melihat senjata-senjata yang ada di kapal Onrus itu. Dan di situ Haji Taib melihat Letnan Cebanger tidak bersenjata. Van de Velde membawa sebuah senjata ya. Hanya saja senjata yang dipakai ini adalah poniard, senjata pedang seperti sebuah golok yang berada di pinggang dari Van de Velde ini. Dan Haji Taib juga memberikan keterangan jika Van de Velde itu mendampingi Surapati, sedangkan Letnan Cebanger mendampingi dari anak Temanggung Surapati, yaitu Ibon. Nah, tiba-tiba Ibon ini meneriakkan hamuk
dan juga diikuti dengan menghunus pedang dan menebas Letnan Cebangert ini. Teriakan dari Ibon mengundang aksi dari pengikut Temanggung Surapati yang berjumlah 13 orang kurang lebihnya ya. Velde yang mendengar hal itu juga mencabut pedangnya. Hanya saja Velde ini terlambat dan lebih dahulu dilukai oleh Temanggung Surapati. Dilihat oleh Haji Taib kemudian bahwa Van de Velde ini mencoba untuk melarikan diri ke ruang mesin. Sayangnya, hal tersebut tidak sempat dia lakukan. Di situ dia dihabisi oleh pasukan Dayak yang dibawa oleh Temanggung Surapati. Jadi itu adalah kronologi setelah negosiasi itu terjadi. Awak kapal dari Letnan Cebangert dan Van de Velde kaget bukan kepalang ya, tapi tidak sempat untuk melakukan aksi bela diri. Karena teriakan dari Ibon ini ternyata sebuah kode untuk membuat pasukan dari Temanggung Surapati yang lainnya naik ke atas kapal, sehingga tidak terjadi perlawanan di situ. Dengan kejadian ini, pasukan Surapati berhasil menguasai kapal Onrus ini. Melihat hal ini, Haji Taib kabur dari kapal Onrus dengan cara terjun ke sungai dan berenang ke kampung Lalotongtor. Pada saat dia melarikan diri dari kapal Onrus ini, dia melihat dua anak buah kapal yang mengikutinya, yang ada di pihak dari Letnan Cebangert ini ya. Jadi dia diikuti oleh dua ABK dari kapal Onrus yang saat itu selamat dan berenang juga ke arah kampung Lalotongtor juga, sama seperti Haji Taib. Ketika sampai di tepi, Onrus digempur habis-habisan. Tidak ada bunyi senjata sekalipun di situ. Pada saat berenang ke tepian, Haji Taib ternyata melihat ada sekitar 800 pasukan dari Temanggung Surapati yang sudah mengintai kapal dari Onrus ini. Dan di situ dia juga melihat banyak sekali perahu dari orang-orang Dayak yang disimpan di dalam semak belukar atau pepohonan yang ada di pinggir dari sungai yang ada di daerah kampung Lalotongtor ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa serangan ini sudah disetting sedemikian rupa dan sangat rapi pada saat itu. Dari tepian, Haji Taib juga melihat bahwa Temanggung Surapati dan anak buahnya mencabuti seluruh artileri dari kapal Onrus ini, mencabuti meriam, mencabuti senjata Gatling gun yang ada di kapal Onrus. Sementara dua awak kapal yang mengikutinya di belakang tadi, dia sudah tidak melihat keberadaan mereka. Nah, karena melihat inilah, Haji Taib mencari sebuah perahu dan memutuskan untuk menyelamatkan diri ke muara. Dan kemudian memilih untuk meneruskan perjalanannya langsung ke Banjarmasin untuk melaporkan kejadian ini. Begitu sampai di Banjarmasin, Haji Taib langsung menceritakan keterangan yang sudah terjadi ini ya. Dan ternyata ada dua orang juga yang selamat dari kapal Onrus. Dan mereka ini mengaku bahwa mereka itu ditawan. Dan kemudian mereka diizinkan untuk melepaskan diri dari penyekapan tersebut dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Haji Taib. Jadi itu adalah kronologi ya dari hasil investigasi sementara. Mendengar kapal Onrus ini tenggelam, residen yaitu Perspik sangat marah ya. Jadi dia itu meradang pada saat itu dan memutuskan untuk melakukan misi balas dendam secepatnya. Jadi di situ dia mengirimkan dua kapal uap yaitu Boni dan Celebes ke Lalotongtor. Hanya saja misi balas dendam ini dibatalkan 5 Januari 1860. Tidak diketahui apa alasan kenapa misi pertama ini dibatalkan. Tercatat 18 Januari 1860 mereka berangkat langsung ke Lalotongtor di bawah komando dari Letnan Hayes. Letnan Hayes membawa 200 orang Eropa dan bersamanya ada kapal Suriname dan Boni dengan meriam 30 pound yang ada pada saat itu. Nah, sedangkan kapal dari Onrus ini hanya memiliki diameter peluru meriamnya itu hanya 24 pound. Jadi sedikit lebih garang dari kapal Onrus ini. Mereka melakukan penyisiran dan mendapati
pasukan Surapati ini kabur ke dalam hutan. Mereka menyerang desa-desa yang ada di sekitar dan menemukan benteng di pinggir air. Namun keadaan dari benteng ini masih setengah jadi. Melihat adanya sebuah benteng yang berdiri, maka mereka menembaki benteng secara brutal sehingga tidak sengaja, yaitu menembak dari lambung Suriname, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Banjarmasin. Nah, kemudian di tanggal 21 Februari, setelah kapal Suriname diperbaiki, ada terhitung 4 kapal uap yang berangkat ke daerah Lalutongtor, yaitu adalah kapal Suriname, Celebes, Van Os, dan kemudian Andrak. Mereka menyerang sebuah benteng kecil dengan meriam yang masih cukup kecil ya. Jadi selain ada meriam yang besar, di kapal uap ini ada meriam yang kecil. Mungkin seperti Lela ya, Lela Lentaka. Nah, namun dibalas dari dalam benteng ini hanya dibalas dengan senjata laras panjang saja. Nah, melihat hal ini, HS menurunkan 180 senjata bersenjata lengkap untuk memburu pasukan Temanggung Surapati yang ada di benteng tersebut. Dan hanya ditemukan ada 4 pasukan Temanggung Surapati yang tewas pada saat kejadian itu berlangsung. Dan mayoritas dari pasukan Temanggung Surapati itu tidak ditemukan ya, larinya kemana pada saat kejadian serangan terakhir ini berlangsung. 2 tahun setelah kejadian kapal Onrus tenggelam, Muara Tewe berhasil diduduki oleh pasukan Belanda pada saat itu ya. Dan Belanda menangkap 3 orang yang terlibat langsung dari pembajakan kapal Onrus dan mendapatkan pengakuan kronologi yang serupa dengan keterangan yang diberikan oleh Haji Taib. Setelah mendapatkan keterangan dari 3 pelaku ini, kasus pun rupanya ditutup dan dianggap selesai, sehingga kronologi seutuhnya langsung ditulis oleh Riis pada saat itu. Pertanyaannya, di manakah Pangeran Antasari ketika kejadian kapal Onrus ini tenggelam ya? Di video berikutnya, saya akan menceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh Pangeran Antasari di Desa Kelamus. Jadi menariknya di sini ya, bahwa dulu di tahun 1860, di bulan Juli, Pangeran Antasari ingin membangun Kesultanan Banjar yang baru di Desa Kelamus. Jadi cerita ini lebih menarik dari kapal Onrus itu sendiri. Agar kamu tidak ketinggalan cerita ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita dari Ring Kaukatan ini.